Jadi tidak menyalahkan dan bukan berdasar pada hukuman saja. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Mustafa. Ya, saya lahir di Tuban, Jawa Timur, dan di sana sudah ada kontak nomor saya. Silakan kalau mungkin nanti akan ada yang didiskusikan lebih lanjut di luar training atau di luar webinar ini, saya persilahkan. Ya, saya boleh dipanggil Kang Mus. Itu adalah nickname saya, rekan-rekan sekalian. Nah, saya punya salah satu kutipan ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 114, yang berbunyi, wa qullu rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, ini adalah just culture yang akan kita bahas, di mana ada definisi tentang kebudayaan keadilan, manfaat budaya adil, lalu 3 perilaku yang dapat kita kelola, lalu menjelaskan bagaimana adil menanggapi sebuah perilaku, dan menjelaskan perjalanannya, serta membahas proses penyelidikan suatu insiden atau kecelakaan. Nah, kita perlu meningkatkan kesadaran. Yang pertama, bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan uh, akan merespon seorang ahli yang dalam pekerjaannya dalam menggunakan peralatan yang tidak standar di area kerja. Jadi sudah banyak sekali ya di sana teman-teman yang sudah punya pengalaman yang sangat banyak dan sebagai tenaga ahli, tetapi terkadang beliau-beliau ini tidak menggunakan peralatan yang standar. Jadi di sana ada perilaku tersebut, justifikasinya ada 2. Jadi secara presentase responden yang percaya bahwasanya perusahaan akan memberikan sanksi kepada pekerjanya jika perilaku tersebut menyebabkan kerusakan atau kerugian. Kalau tidak menggunakan alat standar, apabila tidak menyebabkan kerugian, ya jarang sekali dihukum ya, atau diberikan punishment seperti itu. Nah, apa itu budaya keadilan? Kenapa dalam hal safety itu kita perlu mempertimbangkan budaya keadilan? Jadi karena kita kebanyakan sampai saat ini teman-teman safety itu atau orang-orang yang beranggapan bahwasanya safety itu selalu mencari yang salah, bahwasanya itu salah besar. Jadi budaya adil ini diperkenalkan dalam terminologi pekerja ya, melalui sebuah laporan kesalahan, termasuk kesalahan dari mereka sendiri. Lalu organisasi dengan budaya adil adalah organisasi yang menjaga akuntabilitasnya, menuntut pertanggungjawaban dari pekerja atau anggotanya, lalu memiliki anggota atau pekerja yang memegang diri mereka sendiri bertanggung jawab. Nah, pergeseran fokus dari kesalahan dan dampaknya ke desain sistem dan perilaku. Nah, 3 perilaku yang dapat kita kelola, yang pertama adalah kesalahan manusia atau human error. Jadi sama sekali tidak disengaja, ya, tidak ada unsur kesengajaan dalam perilaku tersebut ya. Terus di sana bahwasanya human error ini adalah hasil dari hasil dari desain kerja yang sudah ada saat ini. Jadi karena desain kerjanya seperti itu. Jadi sebenarnya safety itu dimulai dari safety by design dari awal. Lalu ada perilaku yang beresiko. Jadi perilaku yang beresiko ini atau at risk behavior ini, kalau tadi human error, yang kedua at risk behavior, itu adalah sadar akan resiko
meskipun dianggap tidak signifikan atau dibenarkan. Jadi sudah tahu ada sadar kalau itu beresiko, tapi tetap dilakukan. Jadi pilihan resiko ini tidak signifikan atau dapat ditoleransi. Nah, di sana udahlah nggak apa-apa baru sekali gitu. Katakanlah, oh orang itu baru sekali. Nah, ini perilaku yang beresiko. Lalu selanjutnya adalah reckless. Reckless behavior atau perilaku ceroboh, perilaku sembrono. Jadi pengabaian secara sengaja terhadap risiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan. Jadi di sana sudah tahu prosedurnya, sudah tahu aturannya, tetapi tetap saja dilakukan. Jadi ini tindakan yang ceroboh. Nah, kalau kita ngomongin human behavior, kesalahan manusia, kesalahan dan kelalaian, lalu tindakan yang tidak sengaja, dia tidak ada niat untuk melakukan kesalahan tersebut. Jadi di sana dia lalai, salah ya. Tapi dia karena ada beberapa hal, ternyata dia belum tahu bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Nah, pengelolaan melalui perubahannya bisa dalam prosesnya yang salah atau prosedurnya yang salah, pelatihannya yang salah, desain peralatannya yang salah, atau bahkan lingkungannya mendukung dia berbuat salah, atau pilihan. Dia tidak punya pilihan lain. Nah, maka perlu tindakan di sana yang harus kita lakukan adalah konseling dan pembelajaran. Ada dua ini. Jadi kalau sudah mengalami human error, ya harus dilakukan konseling. Ya. Harus dilakukan konseling, di sana termasuk adanya proses ya. Ya, proses ini, prosedur, pelatihan, desain, bahkan lingkungan kerja. Lalu selanjutnya adalah at risk behavior atau perilaku yang berisiko. Pilihan perilaku terkait dengan keyakinan bahwasanya risiko tersebut tidak signifikan atau dapat dibenarkan. Jadi tindakan yang disengaja, hasil yang tidak disengaja. Nah, manusia ini akan berpindah dari proses yang sudah dikenal ke jalur yang paling mudah. Jadi lebih baiknya shortcut. Itu manusiawi, jadi kodratnya manusia ini akan berpindah dari proses yang sudah dikenal ke jalur yang paling mudah. Jadi dia katakanlah sudah tahu nih kalau apa namanya dia shortcut, sorry, dia pekerjaan ini bisa dilakukan butuhkan waktu 1 jam, tetapi dia shortcut. Nah, contohnya mengambil jalan pintas ke proses yang sudah dikenal dan menghemat waktu. Ya. Lalu karena buru-buru, udah tahu nih harusnya dari Jakarta Surabaya itu 12 jam dengan kecepatan normal yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur. Tetapi beliau mengemudi melebihi batas kecepatan berapa mil atau beberapa kilometer. Jadi katakanlah harusnya Jakarta Surabaya kecepatannya 80 km per jam, bisa ditempuh dengan waktu 12 jaman. Nah, beliau ini si A mengemudi dengan kecepatan 120 per jamnya. Lalu hal-hal ini bisa kita kelola melalui penghapusan insentif untuk perilaku berisiko. Lalu pembuatan insentif untuk perilaku yang memperkuat budaya belajar yang atau safe action-nya. Lalu peningkatan kesadaran situasional. Jadi kalau at risk behavior ini yang harus dilakukan adalah dengan cara pelatihan, coaching, ya, coaching dan pembelajaran kembali. Jadi harus bisa meningkatkan kesadaran situasional. Dan yang terakhir dari Jares culture adalah reckless behavior atau perilaku ceroboh.
Jadi pengabaian sengaja terhadap risiko yang signifikan ini tidak dapat dibenarkan atau tindakan yang disengaja. Contohnya gagal mengikuti prosedur safe lifting, pekerjanya tidak tie off 100% saat bekerja di ketinggian, padahal dia sudah tahu nih perilaku cowok. Nah, apa yang dilakukan adalah tindakan korektif dan tindakan hukuman atau punishment. Ya. Ini juga sama dengan yang tadi, yang at risk behavior, karena sudah pengulangan 2 kali, ya biasanya di sini tindakan korektifnya setelah at risk behavior tadi, hukumannya terakhir adalah pemecatan, akan sampai ke uh, tidak dipekerjakan lagi atau blokir. Nah, jadi 3 perilaku tadi yang diringkas, pertama dari kesalahan manusia, dari hasil desain sistem saat ini dan pilihan perilaku. Ini bisa kita pengelolaan untuk perubahan dalam pilihan, proses, prosedur, kita kasih pelatihan, desainnya kita rubah, lingkungannya kita perbaiki. Ini dengan cara konseling di sana. Lalu perilaku yang beresiko atau at risk behavior. Pilihan risiko yang dianggap tidak signifikan atau tidak dianggap wajar-wajar saja ya. Maka kita harus melakukan pengelolaan. Yang pertama menghapus insentif tadi, menciptakannya insentif untuk perilaku yang sehat atau safe action. Lalu kita juga harus bisa meningkatkan kesadaran situasi. Melalui apa? Melalui training dan kalau tadi konseling ini head to head, face to face, satu dengan satu. Kalau sudah tidak mampu 1 kali, di konseling sudah 2 kali, selanjutnya adalah kita lakukan training atau pelatihan. Namun alangkah baiknya, karena kan bukan hanya konselingnya sampai 2 kali, konseling sekali kalau sudah melakukan kesalahan kembali, maka harus kita lakukan training atau pelatihan. Lalu di sana ada perilaku ceroboh atau reckless behavior. Jadi pengabaian sadar terhadap resiko yang ada secara signifikan dan tidak beralasan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari tim safety atau tim manajemen? Ya pastinya kita melakukan tindakan korektif dan tindakan hukuman. Nah, keseimbangan desain dalam sistem pilihan perilaku. Di sana kalau kita melakukan blame free culture, ya tidak ada yang disalahkan, maka tidak ada pertanggungjawaban di sana. Lalu ada punitive culture, transparansi yang tidak mungkin. Karena terlalu menyalahkan tadi udahlah karena ada unsur tidak suka dan sebagainya. Jadi yang paling tepat, yang paling pas adalah just culture yang harus kita laksanakan. Just culture ini secara optimal mendukung sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam perjalanan kebudayaan keadilan, ya di sana ada fair and support, treatment, staff atau pekerja, bahkan sampai ke family. Ya, lalu organisasi juga atau perusahaan berkomitmen terhadap just culture, lalu critical review, sharing and acting, serta rekomendasi-rekomendasinya harus dijalankan, dan high quality investigation. Jadi investigasinya juga harus jelas dalam proses perjalanan budaya keadilan. Nah, perjalanan budaya yang adil dalam ini ya, dalam lanjut ya, adil dan lanjutan. Jadi memastikan misi dan visi sebuah organisasi. Misi dalam visi dari sebuah organisasi apa sih tujuannya gitu. Tujuannya harus jelas dan teridentifikasi, terdefinisi dengan baik agar dapat dipahami oleh semua orang
semua yang ada di dalam perusahaan ini memahami tujuan dan visi misi dari sebuah organisasi. Lalu melibatkan unsur kepemimpinan, jadi semua manajer, semua lini, head, ya, lalu dari direktur ini terlibat, ya. Jadi terlibat dalam proses just culture atau budaya keadilan. Lalu menetapkan harapan kinerja. Harapannya apa sih ke depan dalam penerapan program just culture ini? Lalu tidak cukup sampai di sana, jadi perlu dikembangkan sebuah sistem untuk pemantauan berkelanjutan, indikator prediktif, ya tingkat kehandalannya tinggi, di mana di sana harus peka terhadap operasional, peka terhadap proses, hindari menerima penjelasan yang sederhana. Udah dijelaskan A, I, U, E, O hanya sederhana, ya kita tidak bisa menerima itu. Lalu fokus pada kegagalan. Kenapa sih ada miskomunikasi? Kenapa ada gagalnya di mana? Oh kalau ini, maka dari sana kita bisa tahu nih mana yang salah, mana yang kurang. Lalu mengutamakan keadilan. Lalu tetap gigih dalam perjalanan. Dalam arti ini, mengutamakan keadilan siapa yang salah atau yang belum benar, ya kita akan arahkan untuk menjadi yang lebih baik. Dan di sana tetap kita proses continue improvement, continue improvement. Lalu di sana ada integrasi kebijakan. Jadi kita integrasikan dengan kebijakan perusahaan. Oh, kalau sudah tidak melakukan berarti harus dilakukan punishment. Lalu standarisasi komunikasi. Jadi komunikasinya harus clear, ya. Komunikasinya di sini harus clear. Jadi kalau sudah didukung dengan kebijakan, maka harus ada standarisasi komunikasi. Lini komunikasinya seperti apa, ini harus clear. Lalu kita membangun tim untuk mempromosikan sebuah just culture dan perubahan. Dan yang terakhir adalah terus berkembang dan belajar. Yang perlu kita lakukan adalah menentukan mengapa sih, ya, mengapa just culture ini harus kita lakukan, mengapa budaya keadilan ini harus kita sampaikan. Yang pertama kita tentukan dengan jelas visi misi dari perusahaan atau organisasi. Oh kita punya visi dalam keselamatan operasi atau keselamatan pekerjaan. Kita punya visi bahwasanya semua karyawan kita, tamu, ataupun supplier, atau siapapun yang berada di area kerja kita, itu. Nah, selanjutnya setelah semua orang memahami arahnya mau kemana, arah perusahaan ini mau kemana, mereka, khususnya para pekerja, dapat mengambil keputusan untuk mengikuti arah tersebut. Kalau tidak mengikuti arah tersebut, ya pastinya tidak akan nyampe. Nah, perlu di sana ada landasan hukum, ya, atau keputusan. Jadi ada regulasi, ya, ada regulasi tadi, ada kebijakan di mana ini akan menjadi landasan bagi banyak keputusan yang akan dipertimbangkan. Jadi intinya adalah visi dan misinya, lalu arahnya mau kemana, dan ada di backup dengan landasan hukum yang kuat atau landasan peraturan. Nah, yang paling utama adalah harapan kepemimpinan. Jadi memastikan adanya prosedur yang harus diikuti atau sebagai referensi oleh anggota tim atau pekerja. Jadi kita harus menyadari kemungkinan bahwasanya tim kita akan menyimpang dari proses yang tertulis. Dan kita juga harus menyadari kita harus bersedia untuk merancang ulang, merevisi. Lalu yang kedua, memastikan anggota tim telah dilatih dengan baik. Tetapkan harapan sejak awal. Jadi sudah clear, oh kita tujuannya adalah zero accident. Di sana dilatih dengan baik, ditetapkan. Kita punya harapan bersama-sama proyek kita safe, pekerjaan kita safe. Lalu kita berikan penguatan positif ketika pekerja atau tim kita berbicara tentang keselamatan. Dan secara aktif terlibat dalam menciptakan budaya
selamat atau budaya yang diinginkan. Yang keempat, kita menegakkan pertanggungjawaban terhadap pemimpin lain. Jadi tidak bisa hanya kita sendiri, tetapi harus ada teman-teman yang lain juga yang harus bertanggung. Lalu kepada pemimpin senior atau senior manager sangat penting untuk memberikan contoh, menciptakan dalam menjalankan budaya benar-benar adil. Jadi role of model, contoh yang baik, model, di mana katakanlah di sana senior manajernya, ya berarti harus bertanggung jawab. Dia harus memberikan keadilan seadil-adilnya pada semua orang-orang yang ada di bawahnya. Lalu sebuah program ini butuh atau perlunya keberlanjutan, continue improve. Jadi budaya adil ini mendukung perjalanan untuk menuju keadilan yang utama atau keadilan yang tinggi. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam operasional. Anggap data adalah sebagai alat, terima transparansi dan dorong pembelajaran dari kesalahan. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, maaf, kita harus lakukan transparansi. Karena salah, ya berarti harus. Lalu jangan mudah menerima penjelasan yang sederhana. Di dalam just culture meminta kita fokusnya pada proses, bukan pada orangnya. Jadi penyelidikan atau investigasi yang menyeluruh harus dilakukan untuk membuat perilaku yang sama sulit terulang di masa depan. Jadi agar tidak terulang kembali, kita harus melakukan proses investigasi yang menyeluruh. Yang selanjutnya, jangan terlalu fokus pada kegagalan. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh fokus dari satu kegagalan itu saja. Bukan hanya orang ini salah dalam proses lifting, tidak boleh terlalu fokus di sana. Tetapi kita harus melakukan atau ambil tindakan, langkah preventif atau pencegahan untuk membantu mencegah anggota tim yang lain membuat kesalahan yang sama. Lalu melakukan tinjauan terhadap proses berisiko tinggi. Bisa pakai FMEA, VSA, HU, ataupun JSA, ataupun analisa yang lain. Ya. Lalu mengutamakan keahlian. Di mana di sini mengutamakan keahlian adalah memastikan orang-orang yang tepat, yang paling dekat dengan pekerjaan yang terlibat di dalam diskusi. Jadi harus ada orang-orang yang mempunyai experience, mempunyai keahlian di bidangnya di setiap aktivitas. Terakhir, kita tetap gigih dalam perjalanan atau pembelajaran. Jadi kesalahan yang sesungguhnya hanyalah kesalahan yang tidak kita pelajari dari awal. Ini kutipan dari Henry Ford. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi kebijakan. Integrasi kebijakan ini, kebijakan digunakan untuk memperkuat dan mendefinisikan tindakan yang berkaitan dengan kualitas dan keselamatan. Sebagian besar ada beberapa badan akreditasi atau badan sertifikasi menganggap kebijakan sebagai hal yang mengikat, sehingga institusi harus berkomitmen untuk menegakkan isinya atau melaksanakan dari isinya. Nah, kebijakan tidak hanya dapat mendukung staf atau pekerja, tetapi juga membantu para pemimpin menekankan komitmen mereka terhadap praktek just culture melalui proses yang resmi dan terdokumentasi. Nah, mengembangkan kebijakan mendukung just culture ini dapat menjadi alat yang paling efektif dalam menyampaikan nilai dari sebuah pembentukan budaya keselamatan. Jadi memberikan serta memberikan staf atau pekerja ini alat yang tepat untuk mendorong pelaporan yang terbuka dan jujur. Jadi nantinya rekan-rekan bisa pakai dikaitkan dengan kita, dengan peka, dengan observasi intervensi BBSO. Ini harus diintegrasikan dari antara kebijakan turun lagi ke proses programnya, dan apa yang pastikan pasti ada temuan, ada kesalahan dan sebagainya. Ini pakai prinsip just culture.
Lalu standarisasi komunikasi. Ya, kenapa sih komunikasi ini penting dan perlu yang standar? Ya, agar semuanya clear di depan. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita perintahkan itu harus clear. Jadi komunikasi yang efektif harus mencakup komponen-komponen. Ada beberapa komponen, terlepas dari tahap mana perusahaan kita dalam proses culture. Yang pertama, komunikasi tersebut lengkap. Jadi menyampaikan semua informasi yang relevan, menghindari rincian berlebih atau kebisingan. Dalam arti rincian berlebih itu terlalu detail banget. Ya. Kalau sudah lengkap, bisa kita sampaikan komunikasinya lengkap dari data yang sudah ada. Ya, data ini kenapa harus di setup detail di awal ya? Untuk ini biar dapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua, jelas menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua departemen atau semua orang. Ini ringkas, ya, menggunakan pesan inti yang singkat. Apa sih pesan yang disampaikan? Kita harus selamat. Nah, ini ringkas. Kita harus selamat. Ini harus tepat waktu. Ya. Jadi proses baru atau perubahan komunikasi disegerakan mungkin, memberikan waktu bagi pekerja atau staf ini untuk beradaptasi. Nah, dengan perubahan persyaratan laporan, struktur tinjauannya seperti apa, atau aspek lain proses just culture itu. Lalu kita juga harus membentuk sebuah tim mendorong just culture, ya, mendorong sebuah just culture, di mana tim yang ideal ialah memahami bahwa budaya keselamatan bekerja ini bersifat lokal. Kenapa bersifat lokal? Ya, pada saat dia bekerja di situ, ya dia harus memahami budaya keselamatan. Lalu terdiri dari tim manajemen garis depan yang aktif dan bertanggung jawab atas keselamatan bekerja. Termasuk di sananya anggota admin, staff, supervisor, dengan tingkat pengalaman yang berbeda-beda. Disesuaikan untuk mencakup anggota berdasarkan intervensi klinis, jadi hasil yang ada ini harus sesuai, lalu bertemu secara teratur, jadi ada rapatnya, jadi mingguan atau setidaknya bulan. Lalu memiliki sumber daya yang memadai. Apakah ada dukungan dari pimpinan senior atau vice president atau CEO atau direktur operasional, didukung atau tidak? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau tim yang ideal ini harus didukung. Nah, maka dibutuhkan sebuah karakter. Ya. Karakter ini penting untuk memastikan adanya tujuan, mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, sasaran, hasil kerja tim, dan berfokus meninjau peristiwa dan menerapkan just culture di seluruh sistem. Nah, tanpa tujuan yang dapat diukur dan ruang lingkupnya jelas, konsistensinya akan susah untuk kita capai. Ini kan contohnya di sana, komite tim peninjauan just culture, rapatnya Senin dan Kamis ya, jam 10 sampai jam 11 siang, kata-kata pagi. Nah, untuk membantu, tujuannya adalah untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja dengan bekerjasama antara anggota tim untuk menemukan akar masalah dalam sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ruang lingkupnya apa? Semua departemen dalam organisasi termasuk dalam ruang lingkup dan tujuan terkait penyelidikan insiden kejadian yang melibatkan pekerja ditugaskan untuk tinjauan organisasi. Anggotanya siapa saja dari komite ini, bisa dari project manager, senior manager, set manager, HSE manager, HR manager, lead departemen, supervisor, dan perwakilan dari organisasi pekerja. Tujuannya apa? Meninjau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bahaya dan peristiwa yang sebenarnya. Jadi, lalu memberikan pemahaman kepada organisasi tentang budaya keadilan dan pentingnya budaya keadilan. Lalu memperkuat rasa persatuan di dalam organisasi ya.
antara anggota tim maupun karyawan. Lalu mendorong sebuah organisasi atau perusahaan ini yang sangat andal secara betul. Hasil yang diharapkan apa sih? Yang diharapkan dari sebuah karakter atau pentingnya dari karakter ini, tingkatkan hasil survei kepuasan karya dikalikan sebesar kalian persen. Lalu meninjau 100% peristiwa yang menyebabkan kerugian dalam waktu 48 jam atau 2 kali 20 jam. Makanya insiden report itu maksimalnya adalah 2 kali 24 jam atau 48 jam setelah pemberitahuan. Lalu kita mengembangkan model orientasi karyawan yang baru yang berlandaskan budaya adil atau just culture, sehingga akhir tahun kalender ya. Lalu meningkatkan pelaporan insiden sebesar X% dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya. Lalu mengurangi kejadian yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian sebesar 9% dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya. Jadi dengan keuntungan sebelumnya. Nah, pemeliharaan just culture ini jadi diperkenalkan just culture selama orientasi, di mana hal ini dapat digunakan untuk sub-sub unit atau orientasi secara umum dimasukkan dalam informasi pada saat onboarding. Contohnya penerapan budaya adil akan membantu menampilkan komitmen organisasi. Lalu perusahaan juga dapat mengembangkan berbagai laporan perubahan sistem standar dengan staff link depan, di mana hal ini ada pesan kepada pekerja atau staf bahwasanya perusahaan dalam menangani masalah tingkat dari ada menyalahkan individu. Terakhir adalah mendorong anggota tim atau pekerja untuk menantang status quo dan bersuara ketika mereka merasa ada peluang untuk perbaikan. Jadi tidak ada pembatasan di sana. Nah, ini adalah tanggapan terhadap peristiwa. Jadi, in case terjadi insiden, ada yang harus kita tanggapi. Dalam penyelidikan sebuah insiden atau peristiwa, yang pertama, terkadang sistem ini tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Setiap hasil yang diinginkan harus diselidiki secara mendalam. Lalu sebuah tim harus dibentuk untuk melakukan analisa penyebab utama atau root cause analysis. Jadi tim ini terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, ya. Jika memungkinkan mereka harus dihadirkan. Lalu analisa penyebab utamanya dapat dilakukan melalui berbagai jalur atau menggunakan berbagai alat. Bisa pakai 5Y, bisa pakai fishbone diagram, bisa pakai RTA, reality threat analysis, atau yang lain, ya, metode-metode yang lain. Nah, selama proses root cause analysis ini, prinsip-prinsip desain berpusat pada human atau manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manusia juga harus dipertimbangkan. Lalu seringkali akar penyebab suatu peristiwa tidak berpusat pada individu, tetapi dalam prosesnya. Jadi tidak melulu pada orangnya, tetapi terjadi dalam proses metodenya yang salah. Nah, setelah insiden ini perlu kita lakukan namanya debriefing. Penting melakukan debriefing karena adalah tim kontinu atau tim perawatan setelah kejadian. Di mana hal ini memastikan bahwasanya informasi penting tentang pekerja, prosesnya dibahas secara waktunya nyata dan mendapatkan pemahaman yang jelas apa sih yang terjadi. Ya, lalu penyelidikan formal ini biasanya mengikuti, tetapi menjadi landasan untuk diskusi yang lebih lanjut atau secara kontinu. Di mana di sana sangat penting untuk memastikan bahwasanya pekerjaannya aman, stabil, dilakukan debriefing. Dan diasumsikan tidak ada yang datang bekerja dan niatnya untuk melakukan kesalahan. Dan debriefing ini efisiennya tidak lebih dari 15-30 menit. Ini tergantung dari kejadiannya.
Jadi mengganggu proses informasi di briefing ini dimasukkan ke dalam log formal, ada basisnya, data pelacakan peristiwa, ada insiden code-nya. Lalu secara umum perusahaan akan memiliki formulir debriefing yang standar, jenis kayak apa, ya, contohnya di pekerja ini jatuh dari ketinggian. Nah, ada Swiss cheese model. Kalau rekan-rekan dalam line of control dan sebagainya kan dalam investigasi insiden itu pasti ada bisa menggunakan Swiss cheese model untuk menganalisa. Jadi model ini menunjukkan bagaimana titik sebuah sistem atau mode kegagalan di sana lubang dapat menyebabkan hasil yang merugikan dalam suatu sistem. Nah, model Swiss cheese model ini dapat diterapkan di berbagai aspek pekerjaan ya, mulai dari regulasi pengendalian insiden hingga proses administrasi pembuatan metode itu juga harus ada menggunakan model. Lalu berbagai interpretasi, contoh model Swiss cheese model ini dapat ditemukan secara online untuk menunjukkan aplikasi. Sudah banyak sekarang Swiss cheese model, apalagi dengan berkembangnya AI, ini ikut mengikuti perkembangan. Nah, Swiss cheese model ini dari recent Swiss cheese model, di sana danger, ada bahaya, ada risiko. Yang lapisan pertama adalah defenses. Lalu kedua, bariernya ada. Lalu ketiga, safeguard. Ya. Kalau terjadi sebuah insiden, jadi sebuah kesalahan misalnya. Nah, pelanggaran kewajiban atau pelanggaran prosedur ada 3 kewajiban. Yang pertama, tugas untuk mencapai hasil. Dalam sebuah sistem ini sebagian besar dikendalikan oleh karyawan, ada aturan khusus yang berlaku untuk apa-apa hasil yang harus kita capai atau KPI yang harus kita capai, target yang harus kita capai. Ya, hal ini berlaku ketika kita sebagai karyawan menyadari bahwa mereka mengendalikan sistem dan bertanggung jawab atas output sistem. Lalu yang kedua, kewajiban untuk mematuhi aturan prosedural. Jadi sebagian besar dikendalikan oleh pemberi kerja, ya, fokus pada aturan mengenai cara melaksanakan pekerjaan itu seperti apa. Nah, hal ini berlaku ketika karyawan bekerja dalam sebuah sistem dan bertanggung jawab untuk menjadi handal dan kompeten dalam sebuah sistem tersebut. Lalu kewajiban untuk menghindari resiko atau kerusakan yang tidak beralasan. Jadi algoritma ini digunakan ketika ada potensi atau kerugian aktual terhadap orang atau harta. Nah, ini adalah contoh algoritma. Rekan-rekan bisa menggunakan analisa fishbone juga. Ini salah satu contohnya, threshold investigasinya seperti ini. What happened? What normally happen? What this procedure? What did happen? How was the organization managing the risk? Bagaimana perusahaan manage risk-nya? Ya. Ini sebuah program online, tapi berbayar. Jadi di sana ada duty to avoid causing injustifiable risk and harm. Prosedur rule-nya, lalu di sana prosedur dan outcome, action-actionnya apa, lalu di sana ada representative human error, ada representative at-risk behavior. Jadi di sana clear. Nah, saya kasih contoh studi kasus. Studi kasus kegagalan mengikuti prosedur manual lifting. Latar belakang kasusnya apa? Ada bapak bernama Kacung, 38 tahun, pekerja gudang di PT Makmur Jaya Sejahtera. Nah, pada tanggal 10 Januari 2026 mencoba mengangkat kotak barang beratnya sekitar 35 kilo secara individu. Padahal di prosedur perusahaan menetapkan batas maksimal yang dapat diangkat sendirian adalah 20 kilo, berarti ada selisih 15 kilo.
Benda yang diangkat tidak memiliki pegangan yang sesuai dan seharusnya menggunakan alat bantu angkat dan atau bekerja sama dengan rekan kerja. Nah, akibatnya Pak Kacung ini mengalami cedera pada otot punggung bawah dan harus berhenti bekerja selama 2 minggu. Ini adalah insiden kerja pertama yang terjadi di gudang dalam 6 bulan terakhir. Kegagalan mengikuti prosedur. Jadi Bapak Kacung ini mengetahui adanya prosedur manual lifting barang karena telah mengikuti pelatihan keselamatan kerja 1 tahun yang lalu. Jadi dia sudah didapatkan induction 1 tahun lalu. Pada hari kejadian jumlah pekerja di gudang kurang dari biasanya karena beberapa pekerja mungkin tidak masuk sakit dan tugas pengiriman barang ini harus selesai sebelum jam 1 siang. Alat bantu angkat palet cek manual yang tersedia sedang digunakan oleh rekan kerja yang lain di area yang berbeda dan tidak ada sistem pendaftaran penggunaan alat atau sistem peminjaman logbooknya tidak ada. Lalu tidak ada papan pengingat prosedur lifting. Ya. Papan pengingat prosedur lifting ini hanya ditempatkan di ruang area istirahat, bukan di area yang kerja. Pemasangan sandboardnya tidak di area kerja nih. Lalu tidak ada pemantauan atau pengingat berkala mengenai prosedur. Jadi tidak ada refreshment dari supervisor, tidak dipantau oleh supervisor. Nah, dalam just culture, perilaku yang dilakukan Pak Kacung ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Bukan perilaku yang disengaja, menyalahi aturan, karena Pak Kacung tidak bermaksud melanggar prosedur, tetapi dipaksa oleh situasi dan kondisi yang ketat serta keterbatasan fasilitas. Yang pertama. Yang kedua adanya faktor sistem yang berkontribusi, yakni kurangnya ketersediaan alat bantu, letak papan mengingat tidak strategis atau tidak sesuai, kurangnya pemantauan dan pengingat berkala, tidak ada supervisi di sana. Lalu beban kerja yang tidak seimbang saat ada pekerja yang tidak hadir. Jadi harus clear di sana disampaikan di awal. Lalu pekerja bertindak dengan niat baik. Tujuannya Pak Kacung adalah menyelesaikan tugas agar proses pengiriman tadi tidak terlambat dan ini bermanfaat bagi perusahaan. Nah, tindakan yang direkomendasikan, ya, tindakan yang direkomendasikan berdasarkan just culture. Yang pertama untuk pekerja atau Pak Kacung, memberikan perawatan yang medis yang sesuai dengan dukungan selama masa pemulihan, melakukan sesi edukasi ulang, refreshment mengenai prosedur manual lifting, dan pentingnya memprioritaskan keselamatan bukan kecepatan. Yang ketiga, mengundang berbagai pengalaman dalam rapat keselamatan agar rekan kerja dapat belajar. Jadi dilakukan safety standard, dilakukan pembelajaran, di sharing ke knowledge-nya atas kejadian yang terjadi ke Pak Kacung. Bagi perusahaan, perusahaan juga punya kewajiban, jadi memperbaiki penempatan papan ingat atau papan sandboard di area kerja langsung, membuat sistem logbook atau penjadwalan penggunaan alat agar bisa diakses dan lebih efisien. Lalu menyusun rencana cadangan untuk penugasan pekerja yang tidak hadir. Jadi harus dipastikan dihitung dulu pekerjanya, ya. Lalu melakukan refreshment secara berkala setiap 6 bulan dan reminder setiap hari melalui papan informasi ataupun aplikasi yang lain. Lalu meninjau ulang batas beban lifting dan memastikan ketersediaan alat sesuai dengan kebutuhan area kerja atau gudang. Bagi si supervisor, karena tadi ada tidak adanya pengawasan, yakni memberikan pengenalan pelatihan mengenai manajemen waktu atau alokasi sumber daya, di mana agar dapat mengantisipasi suatu kondisi darurat tanpa mengorbankan keselamatan atau situasi darurat tanpa mengorbankan keselamatan. Lalu melakukan pemantauan secara rutin, secara berkala di area kerja, dan memastikan bahwasanya prosedurnya diikuti dan diterapkan dengan
Nah, kesimpulannya insiden tidak disebabkan oleh kelalaian sengaja dari Pak Kacung ya tadi, mohon maaf saya nggak ganti. Melainkan kombinasi antara faktor situasional, kekurangan dalam sistem manajemen K3 perusahaan, di mana prinsip just culture mengajarkan bahwasanya fokus pada perbaikan sebuah sistem, bukan menghukum Pak Kacungnya agar dapat mencegah terjadi insiden yang serupa di masa depan. Ya, itu materi dari saya. Bukan saya yang hebat, tapi karena doa dan ridho kedua orang tua saya, dan Allah mudahkan jalan kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk Q&A-nya. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh tuliskan di kolom Q&A ataupun klik raise hand ya. Pertanyaan pertama, Pak Mustafa dari Pak Lutfi. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian prosedur, bagaimana pendekatan pembelajaran dapat diterapkan tanpa menghilangkan aspek tanggung jawab? Pak Mustafa, silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pembelajaran atau learning ya. Jadi ini tidak menghilangkan aspek tanggung jawab. Tapi juga kalau kita kaitkan dengan just culture, ya berarti prinsipnya adalah prinsip dasarnya belajar, bukan berarti bebas tanggung jawab. Jadi di sana mengalihkan dari siapa yang salah menjadi mengapa bisa kecelakaan tersebut terjadi. Lalu menetapkan akuntabilitas yang adil dan proporsional. Tadi di contoh studi kasusnya udah ada beberapa ya, dari pekerjanya, Pak Kacungnya, terus perusahaan, serta supervisor. Jadi di sana eh, melakukan klasifikasi perilaku. Apakah human error, sengaja, kesalahan yang tidak disengaja, ya, atau at risk behavior tadi, ya, atau reckless behavior. Dia sadar atau tidak gitu. Itu yang harus di dalam proses investigasi. Kalau kita ngomong human error, tanggung jawabnya lebih ke organisasi atau perusahaan yang lebih dominan. Tapi kalau sudah at risk behavior, ya ini berarti tanggung jawab secara pribadi pekerjanya serta perusahaan atau manajemen. Nah, bagaimana kalau reckless behavior? Kalau reckless behavior ya jelas di situ adalah tanggung jawab dari si pekerja. Jadi di sana harus perusahaan juga harus komitmen nih bahwasanya untuk belajar dari setiap insiden ini perilakunya dari mana. Harus tahu dulu proses dari hasil investigasinya eh, Pak Lutfi ya, seperti itu. Jadi di sana tidak menyalahkan seperti yang kita bahas. Karena ini tidak menyalahkan, tapi kita menggali dari mana sih kebocoran kenapa bisa terjadi, di mana yang ada bocornya. Ya kalau kita balikin di mana ada lubangnya, yang lubang itu di mana? Kalau kita balikin ke Swiss cheese model tadi. Seperti itu Mas Arif, jawaban dari saya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak untuk jawabannya Pak Lutfi. Lanjut lagi dari Pak Stefanus. Bagaimana sarannya jika tim safety dalam perusahaan hanya P2K3-nya saja sampai pada pelaksanaannya tanpa ada departemen HSE, Pak. Dan jabatan safety lainnya tapi ingin membangun safety culture. Nah, ahli K3 dipandang paling bertanggung jawab dalam semua aspek K3. Ini seperti apa, Pak? Silakan. Ya, yang pertama kita harus luruskan dulu ya paradigma dasar dan ini adalah paradigma yang menurut saya paling kritis. Jadi paradigma yang keliru adalah di sana sudah ada orang safety, maka semua urusan K3 ya tanggung jawabnya orang safety. Padahal yang itu paradigma yang salah. Paradigma yang benar adalah ahli K3 ini seorang advisor, coaching, sistem enable. Jadi bukan eksekutor. Karena perlu ditegaskan kembali perubahan paradigma bahwasanya safety ini adalah tanggung jawab semuanya, bukan tanggung jawab satu orang saja.
Jadi tanggung jawab utama semua orang adalah bekerja dengan selamat, menjalankan safety, menjalankan K3 itu adalah tanggung jawab utama. Lalu kenapa sih eh, P2K3 bukan sekedar formalitas ya? Ini bukan sekedar formalitas di sana. Kalau cuman P2K3, saya sampaikan apakah di perusahaan Pak Stefan sudah mengikuti ISO atau kalau hanya ISO-ISOan saja hanya dapat sertifikat ini agak susah. Yang pertama, arah kebijakan K3-nya lalu implementasinya seperti apa. Kalau orang yang lain yang kalau departemen Pak Stefanus dari departemen lain dan Bapak ingin apa namanya mengedepankan safety culture, ya boleh-boleh saja ya dikomunikasikan dengan tim yang ada di sana, berbagi tanggung jawab ya. Jadi kan sebenarnya sudah jelas ya peran dalam K3 direksi atau pimpinan ini menetapkan sebuah komitmen atau kebijakan di sana, juga memberikan contoh, lalu manajemen level manajemen ini juga atau supervisor ini mengelola risikonya. Nah, kalau tim panitia pembina keselamatan kerjanya adalah memonitor kebijakannya, program kerjanya dan sebagainya. Nah, ketiga-tiganya ya sebagai fasilitator. Nah, kalau yang bekerja ya improvementnya adalah bekerja dengan aman serta memberikan reporting ya, melaporkan. Jadi tidak ada eh, apa namanya eh, ketakutan untuk melaporkan sesuatu yang salah gitu ya, tindakan unsafe action ataupun unsafe condition. Nah, kalau yang membangun bagaimana membangun safety culture ini, yang pertama kita harus menjadikan supervisor atau team leader ini sebagai safety owner, pemilik. Ya. Jadi paling tidak ada safety talk setiap hari, berbasis aktual, biarpun itu pekerjaannya kontinu itu saja. Dan yang punya tanggung jawab mengclose temuan ini ya safety bukan orang K3 atau orang safety-nya tetapi supervisor itu. Nah, lalu memaksimalkan fungsi P2K3 sebagai forum pembelajaran. Jadi bukan hanya laporan KPI sekedar angka, tapi diskusi. Kenapa sih bisa terjadi dan sebagainya, ada insiden ini atau insiden di tempat lain yang related dengan pekerjaan kita. Risiko apa yang bisa kita normalisasi atau kita turunkan nilainya, ada kendala apa dalam implementasi prosedur, itu yang harus kita jelaskan. Jadi di sana kita kelola dulu persepsinya, ya. Kelola persepsinya bahwasanya K3 ini berperan sebagai penasihat atau lalu akuntabilitasnya. Bagaimana kalau tanpa orang HSE ya atau hanya orang P2K3 adanya kesalahan sistem di sana. Tanggung jawabnya manajemen. Kalau at risk behavior-nya ya coaching supervisor. Kalau pelanggaran yang disengaja ya berarti ada tindakan disiplin dari pimpinan. Jadi di sana ada KPI yang harus kita capai. Seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Stefanus Danang untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, boleh silahkan klik raise hand, cukup sekali aja. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya bisa bertanya dengan Pak Mustafa. Di sini sudah ada Pak Hairul Holisin. Silakan, selamat siang, Pak Hairul. Suaranya belum masuk, Pak Hairul. Pak Ibu Pipit, Bu Pipit silakan bisa di unmute dulu, Bu Pipit. Selamat siang, Bu Pipit. Atau Pak Timothy dulu deh. Silakan Pak Timothy. Ya, Pak Timothy. Silakan bisa di-unmute Pak Timothy, Bu Pipit. Ya, Oke, halo. silakan. Ya, Selamat selamat siang, selamat siang Pak Mus. siang Pak. Kedengaran Ya, Pak suara saya? Hah. ya, Terdengar Pak. Mus, siang. saya ingin bertanya Pak. Ya,
Saya punya teman, dia pernah cerita itu dia agak sedikit worry, khawatir dengan pekerjaan dia karena katanya di perusahaan ini tuh apa-apa selalu disalahkan, apa-apa selalu disalahkan. Misalnya alat rusak, padahal belum tentu alat itu rusak karena dia, mungkin karena waktu atau mungkin udah saatnya rusak, tapi tetap mereka dipersalahkan. Nah, pertanyaan saya gini Pak Mus, ini bagaimana cara kita menghadapi perusahaan-perusahaan yang seperti kayak begini Pak Mus, yang sering selalu menyalahkan gua, sering menyalahkan staff, supaya perusahaan itu mengerti bahwa kinerja kita juga bukan hanya untuk menjaga, tapi kita juga berbuat supaya perusahaan itu menjadi lebih baik. Itu aja sih Pak Mus, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Timothy. Ya, kalau selalu disalahkan, yang pertama eh, saran saya adalah apakah kita punya bukti-bukti otentik, Pak. Kalau alat itu rusak karena pemakaian yang dianggap pemakaian atau dari kualitas alatnya, Hmm. apakah sudah ada pengecekan peralatan harian atau P2 hanya dari peralatan tersebut kalau kita ngomongin alat yang rusak. Jadi apakah sudah kita lakukan pengecekan peralatan secara rutin? Apakah ada? Kalau ada, ya itu yang jadi apa namanya? Jadi tolak ukur kita, jadi bukti kita bahwasanya kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, apabila di sana sudah ada identifikasi awal, bahwasanya alat itu rusak, itu jadi bahan kita atau jadi barrier kita, Pak Timothy. Itu kalau tidak ada ya saya sarankan dilakukan. Terus kalau kita sudah melakukan itu dan tidak ada follow up dari apa yang kita sampaikan, ya saran saya kita tidak perlu bertahan lagi di situ. Ya untuk apa, Pak? Secara mental kita sudah tidak sehat untuk bekerja di situ. Itu sih Pak Limati saran saya. Jadi kita harus tahu dulu apakah sudah dilakukan belum proses-proses prosedurnya. Kalau belum, ya kalau belum ada prosedurnya, saya dari pembelajaran itu, saya mencoba untuk meng-create sendiri checklistnya. Oh benar. Jadi ada foto, dokumentasi, katakanlah alat packing, sudah aus dan sebagainya, pisahnya dan sebagainya. Nah itu. Jadi seperti itu Pak Timothy. Terima kasih Pak Oke, Mus. ya baik seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau raise hand sebelum kita lanjut ke kolom Q&A. Ambil Bapak Ibu semuanya klik raise hand. Di sini ada pertanyaan dari Pak Joko Susilo ya. Apa tantangan terbesar dalam membangun safety culture di tempat kerja, Pak Mas? Silakan, Pak Mas. Ya, nah, menarik nih pertanyaannya. Tantangan terbesarnya adalah komitmen dari manajemen, Pak. Jadi kalau kita mau membangun safety culture itu komitmen dari manajemen itu tantangan utama. Kalau manajemen kita tidak komit 100% program apapun itu, mau program safety, mau program efisiensi atau program perbaikan apapun, itu tidak bisa kita laksanakan secara 100% jika dari manajemen kita tidak mendukung. Kenapa? Pastinya akan ada obstacle-obstacle, ada kendala. Jadi kalau sudah ada dari manajemen yang mendukung, kan akan terbit sebuah kebijakan, sebuah regulasi yang harus tetap kita jalankan. Nah, regulasi ini apakah seberapa efektifnya? Ya tadi, Pak, kita harus tahu dulu program kita apakah cocok. Nah, kalau safety culture kan berdasarkan apa dulu? Oh, ternyata temuannya yang tadi karena human error. Berarti kita lakukan pelatihan. Oh, ternyata sudah ada, dia sudah paham. Berarti dia tahu resikonya, tetapi tetap dilaksanakan shortcut. Ya, berarti nanti berbeda program. Jadi tantangan utamanya biasanya obstacle-nya adalah dari manajemen. Ya, mohon maaf nih, saya ada beberapa kali pindah perusahaan ya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang benar-benar komit tentang eh, penerapan K3. Terus ada juga yang ya seolah-olah di depan komit, tapi in case berjalannya waktu mulai menurun. Ada yang istilahnya angin-anginan nih. Oh, karena ada insiden, dia komit banget. Tapi karena tidak ada insiden, ya fine-fine aja gitu.
ada juga yang seperti itu. Bahkan ya ada juga yang seolah-olah wah komit dan sebagainya, tetapi tidak menerima rekomendasi yang kita beri, menganggap itu hanya angin lalu saja. Ada juga yang istilahnya nanti kalau sudah mau resertifikasi, ya, jungkir balik untuk memperbaiki seperti itu. Ya, itu Pak Pak Joko. Terima kasih. Oke, baik seperti itu ya Pak Joko untuk jawabannya. Biasanya kalau mepet-mepet nih Pak ya, suka ada Iya, baru kita siap-siap gitu ya Pak ya. iya, baru siap-siap. Katakanlah mau resertifikasi gitu kan, ya barulah semuanya dilaksanakan dan mintanya adalah kayak Bandung Bondowoso aja langsung jadi gitu kan. Ini Betul, ya betul, betul. repot gitu. Oke, baik. Nah ini sudah ada yang bertanya Pak Rado Andela. Silakan Pak Rado. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Atau Pak Usran. Pak Usran silakan. Pak Usran atau Pak Rado silakan. Selamat sore Pak Usran. Ya, silakan Pak Ya, Rado dulu. Silakan. Pak. Halo, selamat sore Pak Arif. Ya, selamat sore Ya. Pak Rado. Oke, Silakan baik. Pak Selamat Rado. sore Pak Arif, selamat sore Kang Pak Mus ya, Pak Mustafa. Kang Mus ya Oke. boleh. Iya. Baik, di sini saya izin bertanya ya, Pak. Mungkin lebih ke teknis komunikasi mungkin ya, Pak ya. Sebenarnya saya sepakat nih yang tadi dibicarakan bahwasanya membangun safety culture di sebuah tempat kerja atau di sebuah perusahaan itu tergantung dari komitmen manajemen gitu kan, Pak ya. Hmm, Tantangan terbesar biasanya yang kita alami di lapangan begitu kan Pak, membangun atau komunikasi ke komitmen manajemen tersebut terkendala gitu. Nah jadi masih ada hal-hal yang dianggap sepele mungkin begitu ya Pak ya. Jadi bahwasanya penerapan ketiga itu ini apa namanya mengganggu produktivitas nih. Kita lagi ngejar target nih, ya udahlah nggak apa-apa lah kayak gini. Nah, hal-hal semacam itu kan biasanya timbul dari komitmen manajemen itu sendiri. Misalnya contoh PM dan segala macam. Jadi untuk teknis komunikasi mungkin ya Pak ya, menghadapi hal-hal hmm. tersebut, eh, apa yang harus dilakukan, dimulai dari mana, dan apa yang harus dibangun. Kira-kira begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bang Pak Rado ya. Ya, memang banyak kendala teman-teman dalam implementasi program K3 itu ada beberapa kendala memang. Apalagi komunikasi di manajemen tidak clear. Yang pertama dilakukan adalah mungkin Pak Rado bisa menyajikan data yang menjadi top 5, minimal top 3 atau top 5 lah. Apa sih yang terjadi? Ya, contoh implementasi budaya keselamatan. Oh ternyata selama 1 minggu, jadi selama harus ada kartu observasi ya, ada program observasi, bisa BBSO maupun apalah terserah menyebutnya. Jadi dari sana Pak Rado ada data yang disajikan. Itu yang pertama. Datanya apa sih? Itu. Oh, contohnya ternyata dalam 1 minggu ini banyak teman-teman yang melanggar prosedur pemakaian APD. Programnya apa? Oh, ada training, ada coaching di sana, ada punishment karena just culture tadi. Wah, kalau di suspend 3 hari untuk hukumannya gitu, berarti produktivitas kita terganggu. Nah, berarti di sana Pak Rado harus menyampaikan atau menyajikan sebuah perhitungan cost benefit analysis. Kebetulan tahun lalu sempat kita bahas ya Mas Arif ya, cost benefit analysis. Jadi untung ruginya dari program itu kalau orang ini selama kelamaan eh, terjadi pelanggaran ini apa sih yang akan diakibatkan, ada citra perusahaan yang rusak dan sebagainya. Minim kalau orang nggak pakai helm atau salah pakai helm atau salah pakai full body harness, kerugiannya dikasih perhitungan untung rugi Pak. Karena kalau kita ngomong sama manajemen, Pak ini standarnya ini aturannya ini, ya, itu nggak akan mampu, udah nggak akan mempan, nggak akan tembus. Tetapi kalau udah kita kasih
perhitungan untung rugi, kan tidak semuanya program K3 itu berbayar tinggi. Ya, kalau mau teman-teman harus effort lah. Kalau jadi katakanlah Pak Rado di sini ya harus effort, harus belajar cost benefit analysis dan sebagainya. Prinsipalnya ya kita belajar bukan untuk diri sendiri. Kalau saya adalah belajar ini, saya belajar hampir beberapa belajar ya, bukan hanya otodidak, jadi hanya belajar saya coba implementasikan, tapi saya juga baca referensi, minta pertimbangan teman-teman yang sudah senior, teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengenyam dunia K3, seperti itu Pak Rado. Nah nantinya saya meng-create program ini, saya coba implementasikan, jadi tidak membutuhkan biaya yang besar, ya paling hanya untuk reward saja, seperti itu. Dan reward itu tidak harus bentuknya barang, apresiasi itu tidak harus bentuknya barang. Ya, mungkin penghargaannya bentuknya hanya selembar sertifikat kertas, itu pun mereka akan merasa, oh iya saya dihargai, seperti itu. Jadi teman-teman safety juga tidak boleh, kita prinsipal job safety job ini juga tidak boleh langsung, oh Anda salah, tidak boleh. Harus kita gali lebih dalam, di mana sih letak salah. Kalau dari perusahaan ya berarti perusahaan. Nah kalau kita biasanya kan tim K3 ini bagian dari tim manajemen ya Pak Rado, jadi yang harus memikirkan ke arah continue dan ke arah grow up-nya sebuah perusahaan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rado untuk jawabannya. Oke. Jadi komunikasi itu harus dibangun ya. Kita harus jemput bola lah. Hmm. Jangan karena oh saya harusnya ini dong gengsi, enggak, jangan. Hmm. Justru kita harus membangun komunikasi itu dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak untuk jawabannya. Nah, karena Pak Baharudin tadi sudah bertanya, itu merupakan pertanyaan terakhir hari ini ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari saya, mungkin di beberapa peserta yang hadir hari ini bisa jadi ada yang baru pertama kali bekerja di safety gitu ya atau di HSE. Nah, terkait safety culture ini mungkin ini banyak pertanyaan-pertanyaan di sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang udah bekerja di suatu perusahaan puluhan tahun gitu ya, kita sebagai HSE baru gimana cara mengingatkannya bahwa safety itu perlu di dilakukan setiap saat gitu ya, dan mereka pasti menganggapnya bahwa nggak usah pakai helm, aman-aman aja kok saya bekerja setiap tahun gitu setiap hari. Nanti kita Hmm, sebagai seorang safety yang baru ngingatinnya gimana itu Pak, tadi komunikasinya gimana kepada orang-orang yang bebel tadi gitu Pak, aman-aman aja kok gitu ya, belum ada insiden. ya, Pak Mustafa. iya baik. Terima kasih Mas Arif. Kalau itu dari unsur komunikasi ya, kan. Kalau menurut saya gini, apa sih yang kalau kalau dulu saya memang mengawali dari proses safety event ya. Jadi saya punya ya mungkin itu ini apa namanya, kita merasa bahwasanya eh, minder gitu ya, pasti adalah rasa minder dan sebagainya. Minder itu yang pertama yang kita lakukan ya, kita harus percaya diri dulu, membangun kepercayaan. Nah kalau ke orang-orang yang mungkin sudah dikatakan bebal dan sebagainya, orang ini terus menerus, itu adalah yang harus kita lakukan adalah shock terapi. Shock terapinya mungkin pertama kita ingetin dulu. Ya sekarang balik lagi juga ada komitmen manajemen di dalam. Kita ingatkan dengan cara eh, kita sentuh lewat keluarga. Kalau dia punya keluarga, kita ingatkan dari keluarganya. Itu sih yang biasanya saya sampaikan. Karena itu yang terbukti efektif. Nah, kan ada beberapa event kita bahkan sampai ke telepon atau video call nih ke keluarganya. Karena kita sudah merasa putus asa untuk mengingatkan si pekerja ini. Bukan putus asa secara ini ya, tetapi program apapun ternyata sudah tidak mempan. Tetapi orang ini mungkin sangat dibutuhkan oleh perusahaan ya. Mungkin tenaga ahli atau kita mungkin
berproses, harus mengalami proses, kan ada beberapa persyaratan yang panjang sekali yang harus kita selesaikan, sehingga kalau untuk mengganti orangnya kita kelamaan. Jadi pernah satu kali kita lakukan video call itu berubah drastis. Jadi sebelumnya kan ada sebelumnya ada komunikasi dengan keluarganya, terus setelah itu kita lakukan video call, perubahannya drastis nih Mas Arief. Perubahannya drastis antara yang sebelumnya dia tidak taat, suka shotgun dan sebagainya, akhirnya dia ingat ke keluarga. Jadi intinya siapapun itu saya rasa kalau sudah diingatkan dengan keluarga akan lebih mengena ya. Jadi ada beberapa juga yang kita datangkan ke lokasi seperti itu. Untuk memberikan masukan, untuk memberikan pengingetan gitu ya. Jadi di sana bisa kita sampaikan secara pelan-pelan, lebih ke humanis lah kalau saya ya itu. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ingat keluarga di rumah, jangan sampai istri kita menjadi janda gitu ya Pak ya. Atau Ya, anak-anak kita menjadi yatim gitu. Nah itu sangat-sangat bisa, harusnya sih bisa menyentuh gitu ya. Oke, baik. Oh ada lagi nih, satu lagi dari Pak Ahmad Daniel. Satu lagi ya. Silakan Pak Ahmad Daniel. Bisa di-unmute dulu Pak Daniel. Pak Ahmad Daniel. Selamat sore Pak Ahmad Daniel. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Luar biasa ini sudah pukul 3 sore dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita, Bapak Ibu semuanya. Pada Pak Mustafa dipersilakan. ya, baik. Terima kasih Mas Arief atas waktu dan kesempatannya. Jadi proses webinar kita ini telah selesai, tetapi saya harapkan silaturahmi dan eh, sharing ini tidak berhenti di sini saja. Ya, saya berharap secara pribadi bahwasanya rekan-rekan semuanya senantiasa mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan membangun budaya keselamatan yang adil, gunakan kebijaksanaan, tetap semangat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa dan terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mustafa bisa dipraktekkan kepada teman-teman semuanya ya, terutama baik di pekerjaan maupun di kehidupan pribadi kita semuanya. Tentunya teman-teman safety perlu kita lakukan kapanpun ya, kemanapun kita berada, naik motor pun kita harus safety ya teman-teman ya, jangan sampai sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kita yang berakibat kepada kecelakaan kerja. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi saya mengingatkan untuk bisa mengisi absensi bagi teman-teman yang belum isi absensi, silakan bisa isi link atau bisa klik link yang saya kirimkan di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu semuanya silakan bergabung ke dalam grup webinar Kolega Media Tama, baik itu di WhatsApp maupun di Telegram. Silahkan teman-teman bisa klik link yang saya kirimkan di kolom chat. Bisa segera bergabung karena setiap webinar kita selalu informasikan di grup WhatsApp maupun juga grup Telegram ya. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti webinar-webinar tiap Sabtu. Dan pastikan teman-teman semuanya sudah mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir. Ya, karena kalau sudah berakhir, sudah tidak bisa diisi kembali. Karena untuk linknya otomatis tertutup ketika Zoom-nya sudah berakhir. Baik, teman-teman semuanya, saya informasikan bahwa sertifikat sudah terbit. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa cek di aplikasi Mika Pro, buka aplikasi Mika Pro-nya, kemudian klik tombol akun yang ada di bagian bawah kanan. Ketika teman-teman buka aplikasi, klik aja di bagian kanan bawah tombolnya atau menunya, lalu klik menu pelatihan saya yang ada di paling atas. Silakan teman-teman bisa download di aplikasi Mika Pro. Kalau misalkan teman-teman masih terkunci ya untuk eh, aplikasi apa namanya untuk
sertifikatnya. Nah, bisa jadi teman-teman untuk sertifikatnya itu terkunci karena masih silver ya untuk Mika Pro-nya. Jadi silakan bisa upgrade dulu ke Platinum member ya. Sekali lagi sebelum teman-teman mengakhiri Zoom ini ya, teman-teman silakan isi absensi terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan Pak Mustafa terima kasih banyak. Semoga keberkahan selalu bersama Pak Mustafa dan nanti kita akan adakan lagi untuk materi-materi berikutnya bersama Pak Mustafa. Tentunya teman-teman silakan standby di grup WhatsApp webinar Kolega Media Taman dan juga di Telegram. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Mustafa. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.